Setiap orang pasti selalu memiliki masalah. Begitu juga dengan guru. Setiap permasalahan yang dihadapi guru dapat diselesaikan dengan sesi coaching. Coaching adalah proses memberdayakan guru untuk menggali potensi dirinya. 3 prinsip coaching. Yang pertama yakni menjalin kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Dan hari ini kita akan melaksanakan coaching. Coaching ini kita laksanakan untuk Memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Apriliani Iswati dari SMK Negeri 1 Turen. Saya Masitoh Yesi Rohayati dari SMK Negeri 1 Turen. Saya Yanti Ermawati dari SD Negeri 3 Kademangan. Saya Maulidia Vintia Ikrima dari SD Negeri 2 Tawang Rijeni. Kami CGB Angkatan 10 Kabupaten Malang. Oh ya, kelas 10 TK. Duh, Bu April ini kok gak bisa sih ditelepon? Bu April. Ya Allah, Bu Lydia. Aku telepon Bu dari Lydia. tadi. Soalnya HP saya tadi mati. Oh gitu. Maaf ya, tadi saya juga nggak lihat ini loh. Mau lihat laporan penilaiannya anak-anak ini loh. Kok ada yang salah? Oh gitu. Oke. Tapi Bu April punya waktu nggak sih nanti, Bu? Oh ada Ya waktu. udah. Soalnya saya mau curhat-curhat nih sama Bu April. Boleh. Mau jam berapa hari ini? Mumpung saya nggak ngajar lagi kosong. Gimana kalau sekarang kan masih jam 9 ya Bu ya. Kalau jam 10 1 jam lagi gimana? Boleh. Nanti temuin saya di seperti biasa. Oke. Makasih ya Bu ya. Ya, Ya. sama-sama. Ya udah, dadah. Assalamualaikum Bu Yesi. Waalaikumsalam Bu April. Silakan duduk Bu. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya, begini Bu Yesi. Nanti kan saya mau ada sesi coaching sama Bu Lydia. Oh iya, baik. Nah, tadi beliau mengatakan kalau mau sesi coaching dengan saya jam 10. Oh oke, Bu berarti Yesi sebentar ada lagi ya Bu. waktu enggak kira-kira? Iya, saya hari ini kosong kok Bu. Ya, nanti Bu Yesi bisa ikut saya ya untuk melihat perkembangan saya Oke, sebagai coach. baik. Oke. Ya. Oke. Tapi sebelumnya kita diskusikan dulu ya Bu rubrik untuk saya yang hal-hal yang saya amati nanti. Boleh. Jadi nanti saya akan melihat bagaimana coachingnya yang dilakukan Bu April nanti, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian apakah Bu April sudah mengajukan pertanyaan berbobot kepada Koci, kemudian bagaimana juga respon Koci terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Bu April. Kemudian jangan lupa juga untuk ini Bu, membangun kemitraan dengan Koci, kemudian kehadiran, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu ya Bu April. Baik, Bu Yesi. Kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bu April kembangkan di sesi ini, yang supaya saya itu tahu, oh nanti saya itu akan mengamati akan mencermati di bagian ini. Bu Yesi, saya ingin meningkatkan kompetensi saya itu di bidang pressure, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, oke. Jadi memang ada 3 itu ya Bu, kompetensi coaching. Benar sekali. Kalau yang lebih spesifik lagi yang mana Bu? Kompetensi yang saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Saya catat dulu ya Bu. Iya Bu. Supaya tidak lupa. Ini juga saya catat. Iya, betul Bu. Oke, kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan seperti apa yang Bu April ingin kembangkan dari sesi coaching dengan Koci ini nanti? Ya, saya ingin coach saya itu menemukan solusi atas masalahnya Bu, atau menemukan langkah-langkah dalam masalahnya.
untuk mengatasinya. Jadi supaya coach saya itu bisa keluar dari masalahnya ya dengan solusinya dia sendiri. Oke, bagus sekali itu Bu April. Baiklah kalau begitu nanti kita ketemu lagi jam 10 ya Bu April. Baik. Oke. Ya, kalau begitu saya menghubungi Bu Lydia dulu ya. Oke, silakan ini sepertinya Bu. habis ini ya Bu ya, Iya, kurang sebentar lagi. 5 menit lagi. Iya. Di ruangannya Bu Yesi sini? Iya, boleh. Boleh silakan. ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Yesi. Iya, sama-sama Bu April. Kok jelek sih nilai muridku yang ini. Bu Lydia. Oh iya Bu April, gimana? Kok lagi kusut banget mukanya? Iya nih, nilai muridku ini kok jelek-jelek ya Bu. Ya, kan ini 5 menit lagi kan jam 10 nih. Jadi enggak kita? Jadi dong. Ya, ayo kita ke ruangnya Bu Yesi yuk. Oke. Bentar ya Bu April, ini saya tata dulu ya. Ya. Aduh, sibuk ya Bu ya hari ini ya. Sibuk banget Bu. Subhanallah. Mari Bu, ayo Bu. Oke, ayo. Assalamualaikum Bu Yesi. Waalaikumsalam Bu April. Waalaikum Bu. Ya. Silakan duduk. Iya. Baik, terima kasih Bu Yesi. Gimana, sudah siap? Siap. 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 Silakan. Baik, terima kasih. Bulit, gimana nih? Katanya tadi mau ada yang diomongkan. Iya Bu, gini. Saya tuh punya permasalahan Bu April. Saya itu pengen banget menciptakan suasana kelas saya itu nyaman, terus kondusif untuk pembelajaran siswa-siswa saya gitu Bu April. Oh iya ya, wah itu bagus sekali loh Bu Lydia. Coba sih Bu Lydia ceritakan, kira-kira apa tujuan Ibu ingin menciptakan kelas yang nyaman itu? Saya tuh pengen menciptakan kelas yang kondusif, terus menyenangkan gitu Bu bagi siswa saya. Biar siswa saya betah gitu Bu. Oh ya, jadi begini ya Bu ya. Di samping menjadi seorang pendidik, Ibu juga ingin menciptakan kelas yang nyaman saat pembelajaran berlangsung, gitu ya? Iya Bu, bener. Saya tuh pengen banget menciptakan itu Bu. Oh baik-baik. Nah sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan? Sebenarnya gini, saya tuh udah menerapkan beberapa metode pembelajaran Bu, tapi saya rasa itu belum ada yang benar-benar efektif gitu loh Bu April. Ya. Terus menurut Ibu nih, apa yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan itu? Saya tuh masih kesulitan mengendalikan siswa saya Bu. Ada yang ngobrol, rame sendiri saat sama teman-temannya pas pelajaran berlangsung gitu loh Bu. Iya. Apa yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Kalau menurut saya sih, saya itu butuh strategi untuk mengendalikan siswa saya suka ngobrol, rame sendiri gitu Bu April. Iya, baiklah. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa ngobrol dan ramai saat pelajaran itu ya Bu ya. Oke. Gimana Bu April? Nih pertama-tama nih, kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran. Nah misalnya mereka tidak memahami materi pelajaran, atau apakah karena mereka bosan? Atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian? Nah, atau komunikasi kita yang kurang baik dengan siswa. Atau masalah lainnya nih, menurut Ibu nih kira-kira yang mana merupakan penyebab untuk siswa di kelas Ibu? Kalau menurut saya sih, siswa saya kayaknya belum paham materinya itu deh Bu April. Iya. Jika demikian berarti begini ya Bu ya. Kira-kira nih menurut pandangan Ibu, apa yang sebaiknya guru lakukan nih agar siswa dapat dengan mudah untuk memahami materi pelajarannya Ibu? Sepertinya ya Bu April ya, saya tuh perlu memberikan penjelasan materi yang lebih jelas dan menarik kepada siswa saya dengan cara menggunakan model pembelajaran dan media pembelajaran yang konkret Bu ya. Karena kan kalau siswa SD itu kan butuhnya hal-hal yang bisa dilihat dan diraba Bu. Operasional konkret kan ya Bu ya. Iya benar. Dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi itu mungkin siswa saya nggak bosan lagi Bu. Terus saya juga pengennya itu komunikasi saya baik gitu Bu dengan siswa saya, gimana? Oke, gitu ya. Berarti selain itu apa ada lagi kira-kira? Kalau menurut saya gini Bu April, gimana, ini menurut Bu April ya Bu ya, gimana masukannya nanti? Kalau saya memberikan penguatan positif kepada siswa yang ikut rame Bu, terus saya memberikan verbal reward untuk murid-murid saya yang nggak rame dan aktif dalam mengikuti pelajaran gitu, gimana Bu? Bisa, itu bagus sekali menurut saya. Gimana nih menurut Bu Lydia?
yang kira-kira bisa Ibu ajak kerjasama di sekolah nih supaya bisa mengatasi masalah ini siapa kira-kira? Saya kira yang bisa saya ajak kerjasama itu yang pertama rekan sejawat saya, Bu. Karena kan kita biasanya itu berbagi cerita ya, Bu ya. Dengan kayak Bu April kayak gini loh, Bu. Iya. Terus dengan kepala sekolah mungkin, Bu. Oh ya, oke. Nah, sekarang nih, apa rencana Ibu agar dapat mengimplementasikan beberapa strategi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Saya akan berkomitmen, Bu, menjalankannya dan mengingat apa yang menjadi tujuan awal saya untuk menciptakan kelas yang nyaman pada saat pembelajaran gitu, Bu April. Oke. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan rencana tersebut? Mungkin Senin depan ini, Bu, Senin besok ini. Soalnya masa MPLS-nya kan udah selesai, jadi besok sudah bisa mulai efektif lagi. Iya, bener, Bu. Betul. Rencananya sudah dibuat nih. Sekarang apa yang membuat Ibu yakin kalau Ibu akan berkomitmen untuk melakukan hal tersebut? Iya, karena komitmen saya itu saya bisa melayani siswa saya dengan sepenuh hati gitu, Bu, dengan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif biar anak-anak itu nggak bosan lagi. Itu komitmen saya, Bu. Baik. Silakan dilakukan rencana aksinya, Bu. Dan semoga dengan pertemuan ini Ibu sudah mampu menemukan titik terang dari permasalahan. Alhamdulillah sudah, Bu April. Terima kasih ya. Ya, nah nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya, Bu. Saya ingin mendengarkan cerita Ibu nih setelah melakukan rencana tadi, dan apakah bisa berdampak dengan baik pada proses belajar mengajar sesuai dengan yang Ibu harapkan. Iya, makasih banyak loh Bu April, saya lega banget bisa ngobrol sama Bu April. Akhirnya tercerahkan sekarang saya, Bu. Oke, sama-sama Bu Lydia. Gimana nih Bu Lydia, habis ini mau kemana? Habis ini saya mau masuk kelas bentar. Setelah itu kan anak-anak pulangnya jam 12.55. Oh begitu ya. Gimana nanti kalau setelah pulang sekolah kita ngopi yuk? Oke Bu April. Boleh ya? Boleh. Biasa mau ikut ngopi juga? Boleh. Oke, tunggu dulu ya. Saya ingin ngobrol sebentar sama Bu Isi. Iya, siap. Makasih ya Bu April ya. Ya, kalau gitu saya kembali ke kelas dulu ya Bu April ya. Ya, terima kasih loh Bu atas waktunya Bu April, Bu Yesi. Ya. Saya kembali ke kelas dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah lega ya Bu sudah melakukan sesi coaching dengan Bu Lydia. Iya, alhamdulillah, dan menurut saya juga Bu Lydia itu sangat bagus sekali loh Bu. Iya, dia betul bisa sekali menyelesaikan masalahnya sendiri dan dia bisa sekali, mengatasi Bu. masalahnya. Ini Bu, saya mau tanya, kalau berdasarkan indikator ketercapaian yang Bu April rencanakan di awal gitu ya Bu, itu apa saja yang Bu April merasa ini sudah Bu April lakukan di sesi coaching ini tadi? Menurut saya itu begini Bu, yang sudah saya lakukan adalah saya sudah melakukan alur tirta. Iya. Terus kemudian ya saya juga sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, dengan alur tersebut saya dapat menggali potensi Bu Lydia untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Iya, oke. Betul sekali Bu April. Saya tadi juga mengamati Bu April, itu Bu April sudah menunjukkan sesi coaching yang sesuai dengan alur tirta. Kemudian Bu April juga sudah mengajak Bu Lydia untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu Lydia sendiri. Ya. Kemudian Bu April menggali potensi yang dimiliki Bu Lydia dengan lebih baik lagi. Kemudian saya lihat juga Bu April juga sudah melakukan kehadiran penuh dalam sesi pembicaraan tadi, kemudian menggali potensi Bu Lydia dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, sebelum sesi ini kita tutup ya Bu ya. Kalau dari sesi coaching ini tadi, Bu April sudah menunjukkan beberapa hal yang sudah baik ini tadi. Kira-kira kompetensi apa lagi Bu yang masih ingin Bu April kembangkan lagi ke depannya? Begini Bu, sebenarnya saya juga ragu sih. Tapi kan Ibu sudah memberikan masukan kepada saya. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan latihan coaching yang lebih intensif Bu. Oke, bagus. Untuk melatih saya sebagai coach ya, agar coach saya bisa
mengembangkan kompetensinya seperti itu, dan kompetensi saya juga semakin meningkat. Iya, oke, Nah, yang bagus. ingin saya kembangkan adalah saya dapat lebih memahami alur tirta, memberikan pertanyaan berbobot, serta kehadiran saya secara penuh untuk mengantarkan Koci menggali seluruh potensinya. Iya, oke, bagus sekali Bu April. Semoga kedepannya Bu April dapat melakukan percakapan kucing dengan jauh lebih baik lagi. Begitu ya Bu April ya. Baik, Mungkin ada yang mau Bu April sampaikan? sudah cukup menurut saya, Bu Yesi. Oke, baik kalau begitu Bu. Makasih banyak ya, Bu Yesi ya. Ya, sama-sama Bu April. Ya. Nanti kalau misalnya butuh bantuan lagi, silahkan sampaikan ke saya. Baik, Saya terima insya Allah kasih. bisa membantu. Nanti saya akan calling ke Bu Yesi. Oke. Jangan lupa ya, nanti pulang sekolah kita ngopi bareng Bu Oke, Lydia. ya. Sip. Oke, makasih ya Bu. Iya, sama-sama, Saya Bu kembali ke April. kelas dulu. Oke, ya Oke, silahkan. terima kasih. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.